Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan Ulumul Quran. Berikut adalah nama-nama anggota kami. Yang pertama, Erina Nurul Aini. Yang kedua, saya sendiri adalah Nurul Mauludiyah. Yang ketiga, Huwanindar Maharani. Berikut materi-materi yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, fungsi dan kedudukan Al-Quran, pengertian Ulumul Quran, sejarah Ulumul Quran, dan yang terakhir tokoh-tokoh Ulumul Quran dan karyanya. Untuk materi yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk kata masdar dari qoro'ah, sehingga kata Al-Quran dimengerti oleh setiap orang sebagai nama kitab suci yang mulia. Subhi As-Saleh mengemukakan berbagai pendapat dari para pakar Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Imam Al-Syafi'i mengatakan bahwa lafaz Al-Quran yang terkenal itu bukan mustaq dan bukan pula berhamzah. Sebab jika demikian, tentu semua yang dibaca dapat dinamai Al-Quran. Nama itu khusus bagi Al-Quran seperti halnya Taurat dan Injil. Yang kedua, Al-Fara' yang berpendapat bahwa lafaz Al-Quran adalah pecahan dari kata qoro'in, bentuk plural dari qarinah yang berarti kaitan, karena ayat-ayat Al-Quran berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, Al-Asy'ari dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafaz Al-Quran adalah mustaq dari akar kata korn. Jadi, kata korn dalam hal ini bermakna gabungan atau kaitan, karena surat-surat dan ayat-ayat saling berkaitan dan bergabung. Sekelompok ulama lain mengemukakan bahwa dalam penulisan Al-Quran harus diletakkan hamzah di tengahnya. Di antara mereka ialah yang pertama, Al-Zajjaj mengatakan bahwa lafaz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya berdasarkan pola kata atas wazan fu'lan. Lafaz tersebut pecahan dari kata qor'un yang berarti jam'un. Jadi dalam kalimat tersebut bermakna jam'un atau berkumpul. Alasannya Al-Quran mengumpulkan atau menghimpun intisari kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, Al-Lihyani berpendapat bahwa lafaz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya berdasarkan pola kata ghufran dan merupakan pecahan dari kata qoro'ah yang berarti membaca. Lafaz Al-Quran digunakan untuk menamai sesuatu yang dibaca, yakni objek dalam bentuk masdar. Selanjutnya adalah sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah pewahyuan turunnya Al-Quran dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca yang dituntunkan bacaannya oleh malaikat Jibril. Al-Quran turun dalam waktu kurang lebih 23 tahun yang berisi ajakan untuk bertauhid yang diturunkan ke Mekah. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu sebagai ajakan untuk membangun sosial kemasyarakatan. Proses turunnya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Nama-nama Al-Quran. Allah SWT memilih beberapa nama bagi wahyunya, yang berbeda sekali dengan bahasa yang digunakan masyarakat Arab untuk penamaan sesuatu. Imam As-Suyuti menuturkan dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Jahid berkata, Allah telah menamai kitabnya dengan nama yang berbeda sekali dengan nama yang diistilahkan oleh bangsa Arab terhadap kalimat dan tafsil. Allah menamai jumlah kalimat-kalimatnya dengan Quran, sedang bangsa Arab menamai jumlah kalimat-kalimatnya dengan diwan. Allah menamai bagian-bagian kitabnya dengan surat, sedang bangsa Arab menamainya dengan qasidah.
Allah menamai bagian-bagian surat dengan ayat, sedang bangsa Arab menamainya dengan bait. Allah menamai akhir Al-Quran dengan fasilah, sedang bangsa Arab menamainya dengan qafiyah. Menurut Muhammad Ali Asyabuni, Al-Quran mempunyai beberapa nama yang kesemuanya menunjukkan kedudukannya yang sangat tinggi dan luhur. Dan secara mutlak, Al-Quran adalah kitab samawi yang paling mulia. Di antara nama-nama tersebut ialah 1. Al-Quran berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang amat lurus. 2. Al-Furqan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. 3. At-Tanzil berdasarkan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 192 sampai 193, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril alaihi salam. 4. Az-Zikr berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. 5. Alkitab berdasarkan firman Allah dalam surah Ad-Duhan ayat 2, yang artinya, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Adapun mengenai sifat-sifat Al-Quran, sungguh tertera dalam ayat-ayat Al-Quran, bahkan sedikit sekali surat-surat dalam Al-Quran yang tidak menyebutkan sifat-sifat yang sangat indah dan mulia terhadap kitab yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Mulia, yang dijadikan mukjizat yang abadi bagi seorang nabi yang terakhir. Fungsi Al-Quran. 1. Al-Huda yang artinya petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Al-Furqan yang artinya pemisah. Al-Quran yang membedakan atau memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dengan yang salah. 3. Asy-Syifa yang artinya obat dan Ar-Rahman yang artinya kasih sayang. Al-Quran sebagai penyembuh penyakit hati seperti takabur, serakah, zolim, dan dengki dapat merusak keamanan seseorang, dan apabila seseorang telah rusak atau sampai hilang keimanannya, maka manusia itu jahatnya dapat melebihi binatang. Akan tetapi, di dalam Al-Quran telah dijelaskan petunjuk-petunjuk yang bisa menyembuhkan penyakit hati tersebut. Dan Al-Quran adalah sebagai rahmat atau bentuk kasih sayang dari Allah bagi umat manusia. 4. Al-Mau'izah yang artinya nasihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam. Pengertian ulumul Quran. Istilah ulumul Quran secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, dari kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang merupakan bentuk masdar dari kata alima wa lamu yang berarti mengetahui. Kata ulum yang disandarkan kepada kata Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam sesuai dengan redaksinya, yang memiliki kemukjizatan lafal yang tertulis dalam mushaf. Pengertian ulumul Quran secara terminologi adalah
sejumlah ilmu pengetahuan yang secara khusus membahas tentang Al-Quran dari berbagai aspeknya, sehingga sangat sulit untuk menentukan berapa banyak cabang dari ilmu ini. Sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Ulum Al-Quran yang terdiri dari berbagai macam dan cabangnya tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses perkembangan yang dapat dibagi ke dalam fase-fase. Fase yang pertama adalah fase periwayatan yang dimulai pada zaman Rasulullah SAW hingga awal abad kedua. Yang kedua adalah fase lahirnya cabang-cabang ulum Al-Quran dan kodifikasinya, mulai dari abad kedua hingga abad kelima. Yang ketiga adalah fase kodifikasi ulum Al-Quran, sebagai suatu ilmu yang mencakup berbagai ilmu Al-Quran, yaitu sejak abad kelima hingga saat ini. Tokoh-tokoh ulumul Quran dan karyanya. Yang pertama adalah Ali ibnu Ibrahim ibnu Syaid al-Hafi. Karyanya adalah Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Yang kedua adalah Badr al-Din al-Syarkashi. Karyanya adalah Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Yang ketiga Tahir al-Juzairi. Karyanya adalah Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran. Yang keempat Muhammad Ali Salamah. Karyanya adalah Manhaj al-Furqan fi Ulum Al-Quran. Yang kelima, Ahmad Ali. Karyanya adalah Muzakarah Ulum Al-Quran. Yang keenam, Subhi Salim. Karyanya adalah Mabahis fi Ulum Al-Quran. Yang ketujuh, Manna Al-Khotan. Karyanya adalah Mabahis fi Ulum Al-Quran. Yang ke-8 adalah Ahmad Muhammad Ali Daud. Karyanya adalah Ulum Al-Quran wa Al-Hadis. Yang ke-9 Abu Bakar Ismail. Karyanya adalah Dirasat fi Ulum Al-Quran. Yang ke-10 adalah Muhammad Ali Al-Sabuni. Karyanya adalah Al-Tirbiyan fi Ulum Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.